Kenapa? Indonesia minus, bukan surplus ya, minus pengusaha-pengusaha baru. Indonesia gagal mencetak banyak entrepreneurship. Ketemu dengan format edisi wacana teoritis. Kalau kemarin kita banyak bahas tentang bisnis-bisnis praktis yang dikerjakan oleh banyak orang dengan segala peluang serta proses-proses yang dijalani sekupnya dalam lingkup bisnis. Hari ini kita akan membahas tentang wacana diskursus. Kenapa? Indonesia minus, bukan surplus ya, minus pengusaha-pengusaha baru. Artinya jumlah pengusaha di Indonesia tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Data ini, data di BPS yang terjadi masih fakta yang sama. Jumlah penduduk yang jutaan hanya dihuni oleh persentase pengusaha 1,56%. Kenapa begini? Kita akan bahas. Wow! Yes! Salam perlawanan, salam perubahan. Menggaji diri sendiri, menggaji orang lain, menggaji Indonesia. Fakta. Indonesia gagal mencetak banyak entrepreneurship. Faktanya, di hari ini Indonesia ada di persentase 1,56% pengusaha. Kalau dibandingkan dengan jumlah pengusaha di Amerika yang begitu maju itu memiliki 12% dari persentase jumlah penduduk. Singapura ada di 7% dan Jepang 10%. Kawan-kawan, yang dicatat adalah kalau sebuah negara gagal mencetak begitu banyak jumlah entrepreneurnya, maka yang terjadi adalah kemiskinan tinggi. Indonesia dicatat jumlah kemiskinan di BPS untuk tahun 2020 adalah 27.5,5 jiwa. Pengangguran tahun 2020 faktanya ada di angka 9.000,77 jiwa. Wow, dahsyat. Artinya apa? Artinya semakin sedikit sebuah negara mampu melahirkan pengusaha-pengusaha baru, pedagang-pedagang baru, tingkat kemiskinan dan penganggurannya itu akan tinggi. Dan sebaliknya, negara yang mampu menumbuhkan banyak seorang pengusaha, maka angka kemakmuran, angka kesejahteraan dan daya hidup rakyatnya itu akan semakin tinggi. Pertanyaannya, kenapa Indonesia gagal mencetak banyak pengusaha? Ada 5 catatan saya. Oke, bedah satu persatu. Yang pertama, karena gagalnya produk pendidikan akademik. Patut dicatat, budaya kampus, budaya sekolah gagal membuat lingkungan baik kurikulumnya maupun lingkungannya itu mampu menumbuhkan budaya entrepreneurship terhadap siswa dan pelajarnya. Yang kedua, tidak mampu menumbuhkan mental pengusaha, tapi yang tumbuh sebaliknya mental pekerja, mental gajian. Dan yang terakhir, kurikulum akademik SD sampai perguruan tinggi tidak mengakomodir pelajaran menjadi seorang entrepreneur. Yang pertama. Fakta yang kedua, karena masih terlalu banyak ngendon di siswa serta pelajar atau mahasiswa, orientasi pekerja minded atau mental pekerja, mental gajian. Dah, ora usah ditutup-tutupi kalau sampai saat ini orang
masih sangat melihat kalau menjadi seorang pegawai negeri itu begitu seksi, begitu menggiurkan, begitu gurih sepertinya. Jadi itu yang akhirnya membuat anak-anak muda tidak berjibaku habis-habisan untuk menekuni dunia entrepreneur. Yang ketiga adalah akses permodalan yang susah untuk diakses bagi pengusaha-pengusaha pemula. Sudah menjadi rahasia umum kalau bank mau dimintain kredit, maka yang terjadi seorang peminjam harus punya agunan. Nah, pengusaha-pengusaha pemula itu susah untuk punya jaminan. Karena apa? Jangankan kok harta benda, pendapatan saja belum punya. Piye mau punya aset untuk bisa diagunkan? Jadi sangat tidak mungkin. Selama ini tidak diperbaharui aturan mainnya berlaku untuk para pengusaha-pengusaha pemula, maka pengusaha-pengusaha baru akan susah untuk ditumbuhkan karena susahnya akses permodalan. Yang keempat adalah akses pengetahuan yang susah untuk diakses oleh para pengusaha-pengusaha baru. Artinya apa? Artinya di Indonesia itu pelajar, mahasiswa, dan siapapun saja yang pengen jadi seorang pengusaha, menekuni dunia entrepreneur, untuk mendapatkan pengetahuan itu bayarnya mahal, bro. Les, kursus, pelatihan, workshop, atau apa saja sifatnya, bahkan permagangan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tentang entrepreneur itu bayarnya mahal. Kalau mahal artinya ilmu ini hanya bisa diakses oleh orang-orang yang berduit. Sedangkan orang-orang yang tidak berduit, ya otomatis ilmu yang dia dapat adalah ilmu menjadi seorang karyawan, ilmu menjadi seorang pekerja. Itu yang keempat. Yang kelima adalah tingginya budaya anak muda akan kesuksesan yang instan. Wah, ini gemblung lah hitungan saya ini. Mindset anak muda saat ini yang terjadi itu pinginnya kalau menekuni sebuah ruang usaha atau bidang aktivitas yang mendatangkan keuntungan pendapatan, itu maunya langsung enak, langsung pendapatannya besar, tidak mau berdarah-darah, nggak menunggu menikmati prosesnya, atau hitungan-hitungan yang sulit. Maunya yang serba mudah, serba enak, serba cepat, langsung sukses. Ini unlogic. Dan yang terakhir, yang keenam adalah budaya support dari tradisi-tradisi keluarga kita ini atas nama orang tua itu masih sangat tidak mampu memberikan motivasi atau motivasi pasnya itu terhadap anaknya untuk tidak menjadi pegawai. Tapi malah sebaliknya, orientasi orang tua itu kalau anaknya lulus sekolah, lulus kuliah, maunya langsung nyambut gawe. Nyambut gawenya definisinya adalah seorang karyawan. Entah karyawan pemerintah, entah karyawan bank, karyawan bengkel, Indomaret, Alfamart, atau toko-toko apapun. Yang penting nyambut gawe. Dan nyambut gawe itu definisi orang tua adalah bekerja, menjadi karyawan, menjadi buruh, menjadi staf. Budaya keluarga itu yang menghambat munculnya banyak entrepreneur yang lahir di Indonesia. Maka kalau 6-nya ini tidak, ya, 6 persoalan ini kalau tidak di backup dengan langkah-langkah strategis oleh stakeholder, baik pemerintah, orang tua, serta basic lingkungan pengetahuan, namanya kampus, sekolah, atau yang lain, maka jangan harap Indonesia akan punya surplus pengusaha dalam waktu cepat. Ingat, di hari ini tingkat kemiskinan di Indonesia itu masih sangat tinggi dan pertumbuhan ekonominya sangat rendah.
Salam Kodam Yadi.